Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa yang Bapak banggakan, berjumpa kembali pada pembahasan hasil kali silang di bagian yang terakhir, yakni topik interpretasi geometri dari determinan. Kita lihat teorema 3.5.4 menyatakan nilai mutlak dari determinan matriks U1, U2, V1, V2 adalah sama dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Tampak pada gambar, kita punya vektor U dan vektor V, maka kita akan bisa lihat bangun jajaran genjang yang kita dapatkan dari hasil perhitungan U cross V, lalu tinggal kita hitung nilai mutlak tersebut. Sebagai pembuktiannya, Bapak coba tunjukkan pada slide halaman 25. Kita lihat kita punya vektor U, yaitu U1, U2, dan vektor V, yaitu V1, V2. Maka kedua vektor tersebut dalam R2 dapat kita nyatakan dalam R3 sebagai berikut, dengan menambahkan 0 pada vektor satuan K-nya, yaitu U menjadi U1, U2 0 dan V menjadi V1, V2 0, sehingga dia ada pada bidang X, 0, Y, karena nilai K-nya sama dengan 0. Maka kita akan bisa peroleh hasil kali silang vektor U terhadap vektor V, maka tinggal kita hitung determinannya berdasarkan definisi sebelumnya, yaitu baris pertama dari matriksnya adalah IJK, lalu untuk baris keduanya adalah vektor U-nya, U1, U2, 0, dan vektor 3-nya V1, V2, 0. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah determinan U1, U2, V1, V2 dikali dengan K, yaitu vektor satuan standar K. Selanjutnya kita gunakan teorema 3.5.3 dan kita ketahui vektor K itulah merupakan vektor satuan standar, berarti panjang atau norm dari K-nya adalah sama dengan 1. Maka kita akan peroleh luas jajaran genjang A yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah sama dengan norm dari hasil kali silang vektor U terhadap vektor V. Maka kita akan dapatkan akan sama dengan harga mutlak dari determinan matriks U1, U2, V1, dan V2. Maka kita bisa membuktikan teorema 3.5.4 di bagian yang pertama. Bisa dipahami ya semuanya. Selanjutnya kita lihat teorema 3.5.4 bagian yang kedua, mengatakan bahwa nilai mutlak dari determinan matriks U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3
adalah sama dengan volume. Nah, ini dari bangun kita punya tabung yang berbentuk jajaran genjang, di mana tabung yang berbentuk jajaran genjang tersebut dibentuk dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Tampak pada gambar di bawah ini kita punya vektor U, vektor V, dan vektor W. Lalu tinggal kita lihat bentuk sebuah tabung yang berbentuk jajaran genjang. Maka volume dari tabung yang berbentuk jajaran genjang tersebut nilainya adalah sama dengan nilai mutlak dari determinan hasil kali skalar dari vektor-vektor pembentuknya. Jadi hasil kali triple skalarnya. Perlu diperhatikan bahwa jika V tadi menyatakan volume tabung yang berbentuk jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor-vektor U, V, dan W, maka kita dapatkan sama dengan tadi harga mutlak atau nilai mutlak dari hasil kali triple skalarnya, yaitu vektor U dot dari hasil kali silang vektor V dengan vektor W. Tentunya hal tersebut sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu pada definisi 2 pada bentuk persamaan 7 yang merupakan hasil triple skalar, ya, hasil kali triple skalar dari matriks U, V, dan W. Maka apabila hasil tersebut dari persamaan 7 kita cari nilai mutlaknya, maka itu sama dengan kita menghitung volume dari tabung yang berbentuk jajaran genjang dibentuk dari vektor U, V, dan W. Nah, demikian dari penjelasan terkait teorema 3.5.4 bagian yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat teorema 3.5.5 menyatakan jika vektor U elemennya U1, U2, U3 dan vektor V elemennya V1, V2, V3 serta vektor W yang elemennya W1, W2, W3 memiliki titik awal yang sama, maka ketiga vektor tersebut terletak pada bidang yang sama. Jika dan hanya jika, nah di sini hasil kali triple skalarnya dia akan sama dengan 0. Ya. Jadi itu yang kita lihat hubungan dari hasil triple skalarnya berdasarkan teorema 3.5.5. Selanjutnya Bapak berikan contoh soal yang kelima, yakni tentukan apakah vektor U, V, dan W tersebut terletak pada bidang yang sama ketika diposisikan dengan titik awalnya sama. Mari kita lihat pembahasannya. Dari soal tadi kita punya vektor U-nya elemennya 1, min 2, 1. Vektor V dengan elemen 3, 0, min 2. Dan vektor W-nya 5, min 4, 0. Lalu kita hitung hasil kali triple skalarnya dari vektor-vektor tersebut. Baris pertama kita tulis elemen dari vektor U 1, min 2, 1. Baris kedua elemen dari vektor V 3, 0, min 2.
baris ketiga elemen dari vektor W, 5, min 4, 0. Lalu kita hitung dengan hati-hati, karena ini kadangkala faktor negatif dan positifnya sering kurang menjadi perhatian, maka hasil akhirnya adalah sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema yang kita lihat sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga vektor tersebut, yaitu U, V, dan W, terletak pada bidang yang sama. Kira-kira demikianlah pembahasan kita pada pekan ini terkait dengan pokok bahasan hasil kali silang. Bapak berharap kamu semua bisa terus belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Silakan kerjakan semua soal latihan yang ada pada buku teks. Bapak doakan semoga makin sukses dan sehat selalu. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.